Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Farul di sini. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial ya, bisa dibilang karena hari ini saya ditemani seorang guest yang merupakan seorang mahasiswa yang sedang studi di luar negeri. Akan tetapi kali ini saya mencoba berdiskusi dan menanyakan hal-hal yang ada di sana itu seperti apa, seperti penanganan COVID-19 yang ada di sana itu kayak gimana, terus perbedaan dengan di Indonesia itu seperti apa sih? Tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung aja ini dia, Mbak Valencia Novanda, mau say hi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. sapaannya apa ini teman-teman? Terserah, terserah, terserah. Mungkin sebelum lanjut dan ngobrol-ngobrol santai, sedikit serius dan diskusi, mungkin bisa diperkenalkan dulu siapa namanya, terus sekarang kesibukannya apa dan sekarang lagi di mana sih? Enggak. Jadi teman-teman, aku itu adalah mahasiswa kuliah sekarang keberadaannya di Sydney, Australia. Di sini udah sekitar 1,5 tahun sekarang. Dulunya di Surabaya, sekarang pindah di sini karena ikut keluarga ya, bukan karena cuman kuliah. Oh, oke. Kesibukannya sekarang kuliah di bidang apa? Kuliahnya itu di bidang feeding language program, jadi kayak hospitality buat commercial kitchen gitu, cook helper. Kuliahnya di TAFE New South Wales. Oke. S1 apa kalau lulusannya 4 tahun kan apa Eh pendidikan? Enggak, kalau ini kuliahku kayak sertifikat 1, 2, 3 gitu. Jadi bisa milih. Jadi kalau di sini gini-gini. Aku cerita sedikit ya, spoiler Boleh, sedikit di sini boleh, aja gak lah. apa-apa lah. Jadi di sini itu kuliah itu ada sertifikat 1, 2, 3, 4, D1, D3, D4 sama S1. Jadi di sini tuh kayak mereka tuh lebih mentingin pendidikan ya. Jadi kalau setiap apapun kerjaan itu kita harus punya sertifikat. Kayak misalnya nih, apa ya, pertukangan aja di sini tuh ada kayak kuliahnya gitu. Perlu Jadi kangen. semuanya itu harus pertukangan, terus kayak coffee shop gitu, Oh, barista ada kuliahnya, berarti semua ada emang kuliahnya. basically di sana semuanya harus berdasarkan dengan keahliannya ya berarti ya. Iya, harus kayak sertifikat tuh jadi kalau misalnya nih, di sini tuh kan perlindungan customer itu sangat tinggi. Mm-mm. Jadi kalau misalnya ada apa-apa sama customer, semua tuh bisa kayak dituntut gitu loh. Jadi kita nuntut Oh, karena eee emang sebelumnya udah melakukan pendidikan dan dirasa kalau udah lulus dari heeh, pendidikan itu udah layak buat mendirikan sesuatu di sana ya berarti ya. iya, bukan mendirikan, kayak contoh barista ya, jadi waktu itu Gimana? ada kasus di sini tuh kayak coffee shop, dia itu, mempekerjakan seorang barista. Ternyata nggak tahu kenapa ada customer komplain ke coffee shop tersebut, ternyata, usut punya usut kan sampai ada di peradilan gitu kan, sampai Eh, diadili gitu. Ternyata si baristanya ini tadi nggak punya sertifikat. Jadi, Oh, wah langsung coffee shop-nya tuh bisa ditutup gitu. oh, berarti di sini buka coffee shop aja harus ada sertifikasi bahwasannya udah pernah dan udah melakukan pendidikan. Heeh. Jadi ya ibaratnya ada embel-embelnya lah ya berarti ya. Berarti Jadi nggak kayak apa sembarangan. ya, Oke, oke. nggak semua tuh ada degree-nya, jadi cuman kayak sertifikat 1 itu sekolahnya bisa 3 bulan, 6 bulan. Jadi di sini tuh kayak orang barista, terus habis gitu dia bosen sama kerjanya, dia tinggal sekolah sebentar kan, terus Hmm. habis gitu dia pindah kayak job lain gitu, udah biasa di sini ganti-ganti job, Oh, ibaratnya hal semakin normal. memperbanyak ilmu mungkin. Ibaratnya ambil Jadi jurusan-jurusan kayak lain. kalau mereka bosen ya udah ganti aja, karena sekolahnya bentar bisa kayak 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun gitu, udah bisa ambil job lain gitu.
Oke, berarti sedang menempuh pendidikan ya ini Mbaknya ya. Mm-mm, Eh, betul. Ngomong-ngomong soal pendidikan di situasi saat ini di tengah pandemi yang sedang mewabah di dunia, terutama juga di Indonesia dan Australia lah. Tentunya Mbaknya ini kan juga Mbak Val, apa nyebutnya Valen aja ya, atau Mbak Ya, Valen, 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 oke ya. jangan Mbak Uni. Valen ini merasa terdampak nggak sih sebelumnya adanya COVID-19 ini? Mungkin bisa dijelaskan atau gimana? Terdampak iya sih, karena semua aktivitas kayak kuliah semua dikirim online dan kita kan nggak pernah menyangka ya bahwa ada COVID ini. Jadi semua juga nggak ada persiapan. Kuliah online pun menurutku kayak juga belum ada persiapan gitu loh. Maksudnya nggak ditata dengan baik kuliah-kuliahnya. Oh, Terus kayak lagi, dipaksakan gitu ya. heeh, jadi belum benar-benar siap dengan untuk kurikulumnya itu diganti online tuh belum siap gitu. Terus lagi aku nggak bisa pulang. Udah kangen pastinya ya. Iya, Eh, kangen rawon. tapi ini eh dengan situasi saat ini jelas dirugikan ya. Tapi emang keadaan di sana itu sekarang kayak gimana sih? Justru apakah semakin membaik atau kayak gimana? Situasi di Australia, tepatnya di daerah mana sih? Sydney ya tadi ya? Eh, ya, New South Wales-nya. Kan Oh, kita jadi kayak berita di sini tuh lebih banyak kayak diangkatnya itu per states. Jadi kayak New South Wales, Victoria, jadi nggak di kotanya gitu. Kayak istilahnya di Indonesia kayak Jawa Timurnya gitu beritanya, nggak cuman di Surabaya gitu. Jadi pembatasan di sini itu jadi gini, sekarang kondisinya tuh benar-benar udah, ya alhamdulillah udah 3 minggu ini udah nggak ada ditemukan kasus baru, wow. eh, udah benar-benar membaik sih. Ekonomi juga udah mulai membaik. Papaku kemarin-kemarin tuh sepi kerja. Kerjanya kan kayak delivery kitchen gitu kan. Orang-orang pasti di kala pandemi ini mereka kayak lebih mementingkan beli-beli yang penting karena mereka juga di sini ekonominya sangat terdampak. Jadi Iya. sampai banyak orang itu kehilangan pekerjaan gitu kemarin itu. Oh, berarti sama aja ya kayak di Indonesia sekarang juga situasinya sekarang kayak gitu. Iya, Dan sama sih. Tapi bedanya di sini, pas kita kehilangan kerja, di sini langsung dijamin sama pemerintahnya. Jadi langsung kita lapor bahwa pendapat kita wow. barusan kena kena dampak ini karena COVID. Di sini langsung lapor. Nanti jadi dapat keringanan untuk pembayaran. Terus habis itu dapat bantuan. Jadi kan di sini kan kayak banyak orang tuh kayak sampai jual-jual rumahnya karena nggak kuat udah bayar-bayar rumah gitu. Dapat bantuan ya, justru ya malahan ya. Dapat bantuan. Tapi Even kita biasa gini ya, terus kita sekarang lagi, maksudnya bukan karena pandemik, kita bilang kalau kita uh, low income, jadi kayak nggak sanggup buat membiayai hidup kita, kita juga dapat bantuan sih di sini. Itu tapi buat khusus kayak ada ketentuan-ketentuannya juga lah. Kalau misalnya citizen atau resident tapi udah berapa tahun, terus yang ditanggung berapa keluarga, semua disesuaikan oh, gitu. berarti eh semua yang terdampak itu nggak menutup kemungkinan ada nggak kayak kasta yang mendapatkan bantuan itu atau emang seluruhnya yang terdampak nggak peduli kamu kasta orang mampu nggak mampu kayak gitu berlaku nggak di sana? Kalau kamu intinya kalau kita melaporkan bahwa kita nggak sanggup buat biaya hidup yang necessary ya, maksudnya kayak Iya, makan, makan terus pokok lah. tempat tinggal, makan, itu langsung dikasih gitu. Pokoknya kalau lapor kayak gitu. Tapi kan waktu lapor tuh kan kita juga dicek kayak apa, bank account-nya kita punya income berapa setiap bulannya, uang masuk berapa. Di sini kan semua lewat bank kan, jadi kayak Iya, terdeteksi semua gitu, kamu gajian berapa gitu. tapi gini, bantuan yang diterima itu sampai
benar-benar COVID-19 ini selesai atau hanya sekedar untuk membackup orang-orang ini biar setidaknya yang terdampak ini masih bisa at least makan, apa ibaratnya menghidupi kehidupan pokoknya. Kayak gimana? Sampai kamu lapor bahwa kamu udah mampu menghidupi dirimu. Wow. Ya mungkin kalau itu terjadi di Indonesia mungkin ya negaranya Banyak ya yang nggak lapor. kasihan juga nggak kuat. Kalau karena Ya, kan karena di mungkin sini, warganya sedikit mungkin ya di sana. ya terus di sini kan gini-gini. Di sini itu kayak gimana ya? Pajaknya bener-bener parah sih. Parah pajaknya. Kayak bayar rumah tuh semua ikut. Pajaknya tinggi banget. Parah. Pajak di sini parah banget gitu. Jadi kalau orang kenapa mereka tuh meskipun dapat bantuan tapi kenapa mereka melaporkan bahwa mereka tuh bisa membiayai hidup karena kalau kamu nggak lapor kayak gitu pasti kayak pemerintah tuh misal gini aku lapor nih Iya. aku pendapatanku rendah aku nggak bisa ngidupin diriku aku pasti disuruh kayak nyari kerja apa kerjaan yang kamu kamu eh, yang bisa membackup hidupmu itu tadi. Jadi misalnya gini, ada macam-macam ya. Kalau laporan kamu nggak bisa menghidupi dirimu tuh bisa kamu nggak perlu bayar pajak, bisa kamu dapat bantuan, bisa kamu kayak benar-benar dicariin kayak jobless itu benar-benar kamu harus lapor. Kamu udah melamar kerja di mana aja selama sebulan ini. Dicantumin nomor teleponnya, jam berapa kamu datang. Harus setiap minggu tuh datang ke pemerintah buat ngelaporin itu semua gitu. Makanya mereka nggak sukanya tuh too much paperwork gitu loh. Jadi terlalu banyak kertas yang harus dikumpul-kumpulkan gitu. Iya, Gitu. berarti nggak hanya sekedar bantuan, bahkan keringanan ya. Ibaratnya kayak memang Iya. benar-benar terdesak dan masih ada cicilan rumah atau apapun itu mendapatkan sebuah kayak keringanan mungkin ya. Tergantung kategorinya kamu sampai seenggak mampu apa sih gitu. Oh. Dan itu cara mengelolanya langsung ke pusat atau emang setiap daerah kayak di Indonesia sekarang? Jadi setiap Itu setiap daerah-daerah gitu. setiap enggak setiap langsung pusat namanya Centerlink di semua Australia pasti ada sih Centerlink itu setahu aku. Ibaratnya Jadi center, iya gimana gimana? pengelolanya tuh Centerlink itu. Pengelolanya tuh Centerlink itu. Jadi kayak udah dibagi gitu sama pemerintahnya ini bagian ngurusin kayak imigran, bagian ngurusin keuangan, kesehatan dan lain-lain. Di sini kan kalau sakit emang bener-bener udah gak bayar sih. Kalau udah citizen. Ibaratnya berarti kayak ada sebuah kayak data center lah, yang dimana data center Ya, ini mencangkup semua orang-orang ini tentang data dan emang data ini ketika ada situasi saat ini pemerintah pusat itu udah tahu ya kategori orang-orang ini nanti ya berarti ya atau kita harus iya. melaporkan dulu baru bantuan itu Oh, turun. enggak. Kita melaporkan dulu, terus nanti ada kayak prosesnya ya nunggu berapa lama gitu, apa yang harus dilengkapin, dokumen-dokumennya apa yang harus dilengkapin, baru turun. Tapi nggak makan waktu lama sih, even daftarnya juga bisa online. Oh, dengan Karena kan waktu berarti COVID itu kan, iya gimana? uh, waktu COVID itu kan kita kan kayak nerapin social distancing gitu kan. Pas COVID benar-benar muncul banyak, udah di kayak pembatasan restriction gitu, ada restriction. Um, pada ngantri banyak panjang banget, terus habis itu mereka langsung bikin pengumuman bahwa ini bisa online dan lain-lain. Jadi biar nggak apa ya, maksudnya buat mengurangin penularan COVID ini juga sih waktu kemarin itu. Dengan situasi saat ini yang di sana udah di backup dan begitu rupanya lah ibaratnya dengan jaminan-jaminan yang diberikan. Situasi sekarang berarti apakah semakin membaik dengan berangsur-angsurnya orang-orang dengan apa ya? Karena kan gini, kalau aku nangkepnya sih di sana dengan adanya sebuah bantuan dengan mereka memberikan sebuah apa bukan donasi sih, apa kayak bantuan dengan
menghidupi mereka, terus memberikan mereka keringanan. At least orang-orang di sana kan kayak nggak memikirkan bahwasannya kita nggak harus cari kerja, wong udah di backup. Jadi mereka bisa mentaati peraturan-peraturan yang ada nggak sih? Sebenarnya menurutku sebenarnya ya sama aja sih kayak banyak orang juga yang langgar gitu masih banyak. Cuman mungkin di sini karena skala masyarakatnya nggak sebesar di Indonesia, jadi penularannya juga Nggak nggak masif ya? Tapi Oh, mereka juga gini, di sini itu kayak instansi kayak apa ya maksudnya? Hmm, toko-toko itu bener-bener yang mematuhi banget gitu. Jadi gini, waktu itu sempet aku tuh datang ke Bunnings. Bunnings itu kayak buat peralatan rumah gitulah, jual tanaman, jual tackle dan lain-lain kayak apa ya, Mitra 10 lah istilahnya di ya ya Indonesia. ya. Lah, di situ tuh sampai mereka itu bikin padahal tokonya besar banget kayak ya pokoknya besar lah. Itu jadi diantri, digarisin gitu, dibatasin kalau mau masuk. Jadi cuma dimasukin 10 orang, nunggu beberapa orang keluar dulu dari dalam, terus baru dimasukin lagi. Jadi benar-benar di sini tuh kayak apa ya? Maksudnya toko-toko tuh juga membantu. Kalau di Indonesia kan kayak apa ya? Lebih nggak peduli gitu kan. Mereka lebih kayak mencari gimana caranya pokoknya untung gitu kan kalau di Indonesia. Iya Kayak di benar. mall-mall dempet-dempetan nggak disuruh jauh-jauh dulu. Kalau di sini tuh Soalnya bener-bener ya gimana? kalau di sini tuh bener-bener semua tuh kayak membantu gitu loh, saling membantu kayak mereka tuh bener-bener toko-toko, usaha-usaha tuh bener-bener menaati karena di sini kalau kena denda wah bukan main. Denda itu sampai 10 juta, 50 juta gitu. Dan Benar. itu pasti pasti kamu nggak akan bisa kabur dari denda itu karena kalau kamu kabur pasti dapat masalah lain. Maksudnya apapun tuh sulit gitu loh. Oh, Karena nyalur di bank gitu. Jadi di sini efektifnya tuh menurutku karena denda itu tadi sih orang-orang jadi takut ngelanggar. Cuman ada beberapa itu yang kayak ya kalau kan di sini apa-apa CCTV ya, nggak semua. Tapi kalau rumahku kan nggak di CBD-nya, nggak di tengah kotanya. Jadi itu oh. masih ada sih orang yang ngelanggar-ngelanggar gitu masih ada gitu. Tapi ya nggak kena denda ya ada. Pokoknya kalau lagi apes udah parah. Kalau udah ada surat denda datang ke rumah. Kan semua di sini by Iya, pos ya. surat ya. Jadi udah wis itu harus dibayar. Nggak mungkin bisa lari dari denda gitu. Jadi itu sih yang bikin efektif menurutku. Jadi mungkin gini, eh berarti nggak hanya serta merta dengan adanya apa namanya bantuan malah soalnya yang tak tangkap ini ya yang tak tangkap di sana karena dengan adanya sebuah jaminan kehidupan buat orang-orang yang terdampak dengan adanya jaminan itu orang-orang itu bisa mengikuti arahan yang diberikan dari pemerintah karena ya bukan berarti di sini dengan ada di sini nggak dikasih jaminan terus mereka mencari bekerja ya karena mungkin orang-orangnya di Indonesia kan berapa ratus juta yang harus di cover gitu loh dengan dana yang bukan main lah besarnya udah benar-benar banyak lah. Nah, itu yang membuat di sini itu yang tak rasa dan menurut pendapatku itu kurang bisa berjalan maksimal gitu loh karena emang nggak ada jaminan mereka buat hidup. Ya kalau mereka harus tempur ya mau gimana lagi gitu. Ya mau nggak mau. Itu sih. Kalau yang tak tangkap di sana kayak gitu. Oh, tapi ternyata emang benar-benar di sana selain adanya jaminan juga memang udah dipersiapkan ketika toko-toko mau dibuka ya udah sesuai dengan protokol yang emang benar-benar ditetapin nggak sih ya? Bener ya? Iya, heeh, bener. Dan menurutku ya denda itu sih yang paling efektif. Kemarin itu sampai kayak pantai apa gitu ditutup dan dijaga Wisata polisi. ya. Menurutku, menurutku di Indonesia juga kayaknya kurang apa ya koordinasi gitu nggak sih? Kayak antara pemerintah pusat sama daerah sama kota itu juga sering bentrok sendiri gitu loh mereka. Ya Kalau mungkin di sini tuh, kalau di sini tuh bener-bener kayak
apapun itu terkoordinir dengan baik gitu loh. Jadi ketika misal nih kayak restriksinya gini, di sini kan kayak kemarin pembatasan ya 1,5 meter per orang. Terus habis gitu mereka tuh langsung setiap toko itu kalau kayak bank terus apapun itu setiap toko dibatasin gini. Jadi ada kayak dibatasin 1,5 meter buat ngantri. Terus habis gitu kalau masuk toko itu kamu kayak dikasih hand sanitizer gitu. Terus habis gitu, disediain hand sanitizer dan dibatasi benar-benar di dalam tokonya itu berapa orang. Mereka juga ngecek kayak menegur gitu juga. Tapi pertama sempat kacau sih, kayak panic Pastinya buying juga, panik buying panic orang-orang buying pasti juga beli sembarang banyak kalir sih. ya. Heeh. Tapi itu terjadi malah waktu di sini tuh belum ditemukan kasus, kayak baru di luar negeri Luar gitu loh. negeri, di Tapi di negara-negara sini lain udah, lah. heeh. Tapi di sini udah panik buying. Tapi pas di sini ada case, mereka tuh kayak lebih santai gitu loh. Kayak ya udah kayak beli-beli Udah lagi gitu, prepare beli dulu. orang-orang. Tapi mereka juga masih banyak sih yang datang-datang kayak ke Dan apa namanya supermarket gitu. mungkin apa yang kamu udah jelasin tadi itu lagi mau diterapkan sekarang di Indonesia dengan kebijakan-kebijakan tadi. Tapi ya benar, di Indonesia ini udah dibagi beberapa tahap dengan sekarang beberapa wilayah udah nggak memperpanjang PSBB. Dengan nggak udah memperpanjang PSBB ini, pemerintah mungkin juga dirasa udah nggak kuat lah. Ya benar, pemerintah juga nggak mau toh Mm-mm. terus-terusan dengan mereka berhutang dengan membackup sekian ratus juta orang. Akhirnya ya jalan satu-satunya yaitu tadi muncullah statement new normal dan herd immunity itu tadi dengan dibagi beberapa step yang tanggal mulai Juni sampai Juli kalau nggak salah itu dibagi mulai kayak tanggal ini sampai tanggal ini udah mulai bisa dibuka toko, mall kayak gitu-gitu. Terus tanggal berapa sampai tanggal berapa apa namanya tempat-tempat olahraga udah mulai dibuka kayak gitu sih. Cuman sekarang yang menjadi pertanyaan dan concernnya itu kan lebih ke arah ini dengan at least di negara Australia sekarang kan kamu kan yang kamu udah jelasin tadi kan korbannya udah menurun dan situasi juga udah membaikkan. Nah, yang sekarang terjadi di sana itu yang terjadi di sini itu korbannya tetap naik akan tetapi dengan situasi dihadapkan dengan dua situasi antara kesehatan atau ekonomi. Pilihannya itu cuma itu sebenarnya. Dan ya akhirnya menjadi perdebatan panjang lah di mana orang-orang ya penting kesehatan, tapi juga penting lagi ekonomi. Kalau kesehatan sama ekonomi, ya intinya itu aja lah yang menjadi perdebatan sampai sekarang. Itu di sini tuh kayak gitu. Contoh kayak gini, sampai ada muncul tagar di Twitter Indonesia terserah itu ya karena itu orang-orang yang kubu A ibaratnya menyatakan statement bahwasannya eh, ya kalau kita terus di rumah aja siapa yang menghidupi saya makan dan segala kalir ibaratnya sembarang kalirnya lah. Tapi di sisi B tenaga medis ini tadi ya aku udah capek-capek ngerawat kalian kok kalian nggak bisa mengikuti. Ya gitu terus saling berseteru dan adu argumen dan nggak ada solusi yang jelas. Akhirnya pemerintah mau nggak mau udah mengeluarkan sebuah statement ya itu tadi new normal dan herd immunity. Nah, yang saya mau tanyakan sekarang ke kamu itu apa berlaku sih apa namanya kebijakan ini di Australia sekarang tentang herd Kebijakan immunity new atau normal. iya dan herd immunity atau nggak ada? Setahu aku nggak ada ya. Kayak gini. Jadi mulai kita mulai di shutdown semua kayak di sekolah, terus habis gitu toko-toko. Sebenarnya toko-toko itu tutup sendiri karena mereka gimana ya? Karena mereka itu menyadari bahwa nggak akan banyak konsumen. Jadi toko itu
begitu nggak banyak konsumen, mereka langsung pengurangan pegawai itu tadi gitu. Mereka Dipulangkan udah ya. menyadari kan. Terus habis gitu kita mulai, jadi sebenarnya itu kan di sini kan kalau kuliahku itu kita 2,5 bulan kuliah, setengah bulan libur, 2,5 bulan kuliah, setengah bulan libur, dibagi per term. Jadi kita 1 tahun punya 4 term itu tadi. Iya. Lah, kemarin itu udah mulai di shutdown itu waktu Maret akhir. Jadi terus ini sebenarnya awalnya ya pemerintah sini tuh juga kurang serius sih. Banyak yang bilang kalau kurang serius. Akhirnya ada sebuah ini kayak titik balik gitu loh. Titik baliknya pemerintah sini. Jadi waktu itu sekolah ditutup kan. Karena Iya. banyak anak sekolah itu yang kena gitu. Tapi di New South Wales sendiri ini kasusnya paling besar tapi nggak ditutup-tutup. Jadi pertama tuh New South Wales baru Victoria kan yang banyak. Tapi Victoria udah tutup kayak 2 minggu, baru New South Wales itu ditutup gitu loh. Karena yang nutup itu bukan pemerintah pusat. Jadi yang nutup itu kebijakan setiap states-nya. Jadi primernya bukan prime ministernya gitu. Terus habis gitu, waktu itu ceritanya sekolah udah diliburin nih. Pantai nggak ditutup. Pantai Nyata. paling terkenal kan Bondi kan ya. Iya, iya, iya. Wah, ada cewek nih bikin video. Pokoknya intinya video itu viral. Dia tuh ngomong bahwa pemerintahan di sini tuh Aware nggak lah. serius dalam menangani, kasus COVID. Akhirnya pemerintah ditutuplah pantai itu. Terus keluar kebijakan-kebijakan itu ya mulai ya April, ya Maret akhir, April awal itu udah mulai kebijakan itu. Jadi kayak kebijakan itu mulai 1 mobil 2 orang. Terus Oh, iya, 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 iya. pantai ditutup. Terus habis gitu kalau misalnya mengunjungi tempat-tempat untuk holiday itu ada dendanya. Terus kalau berjualan kan di sini kalau jualan kayak istilahnya pedagang kaki lima tapi kan pakai mobil ya. Jadi kayak karavan gitu, food Food karavan truck gitu gitu. ya. Itu Iya, iya, iya. uh, Heeh. uh, itu didenda kayak 50 juta kalau buka di pantai atau di tempat umum. Terus diterapkan pembatasan wilayah. Jadi kan itu, jadi waktu COVID itu bertepatan dengan mau liburan dari term 2 ke dari term 1 ke term 2. Jadi kayak apa ya, waktunya holiday gitu loh. Iya, iya. Jadi langsung ditutup semua. Terus habis gitu, terus pertamanya di sini itu nggak menutup penerbangan. Terus banyak kan yang protes-protes sampai kasusnya tuh di New South Wales ya, terutama itu besar banget, 2.000 berapa gitu. Bayangin kita cuman waktu itu di Indonesia masih 600 kalau nggak salah Iya, masih belum ribuan lah lokal. ya. Di sini udah 2.000 berapa gitu. Terus akhirnya ditutuplah semua itu sampai kemarin itu mulai Mei Mei akhir, Mei pertengahan itu beberapa sekolah udah bisa masuk kan, karena kita udah ini minggu ketiga kita nggak ada kasus baru kan. Jadi terutama di New South Wales ya. Aku jelasin Iya. di New South Wales ini karena aku nggak ngikutin yang kayak berita di states lain, aku nggak ngikutin sih. Itu 3 minggu udah nggak ada kasus dan udah eh, udah disuruh masuk anak sekolah. Terus kampus juga ya aku besok masuk sih gitu. Tapi keren loh bisa sampai ibaratnya kamu bilang tadi udah kayak benar-benar udah berjalan seperti biasa. Itu apa kuncinya itu dari apa ya sih? Kesadaran dari diri sendirinya orang sana atau emang benar-benar adanya kebijakan yang ketat itu membuat orang-orang takut atau apa sih kunci dari keberhasilan mereka itu
eh, mentaati lah, terus sampai sekarang korbannya bisa sampai turun? Kalau menurutku ya di sini mungkin pertama fasilitas kesehatan sangat memadai. Terus habis gitu koordinasi pemerintahnya tuh baik. Sebenarnya bukan normal-normal banget ya. Kita tetap nepatin kayak masuk sekolah itu kita tetap dibagi beberapa session gitu Ya, buat apa ya, tetap ada social distancing lah intinya. Karena masih 3 minggu kan, masih tiga jadi minggu kayak belum ada kasus. ibaratnya Tapi kayak sekolah udah, masuk siang, masuk pagi gitu kan, dibuat heeh, heeh, giliran kan. heeh, Oh, heeh. oh, Tapi kayak ya maksudku jauh lebih baik tuh loh. Maksudnya bener-bener udah nggak ada kasus, dia udah, iya sekarang kerja-kerja juga udah lumayan membaik lah ya. Nggak separah dulu sampai bisa-bisa tuh papaku tuh ya kalau sehari itu ada kayak 3 barang yang harus dikirim. Jadi kayak apa ya? Ada tiga tempat yang harus dikirim. Itu kayak ya. seminggu bener-bener nggak ada nggak ada sama sekali perjalanan pengiriman tuh nggak ada sama sekali gitu. Oh, Oh, terus habis gitu di sini juga kayaknya ya, kayak tadi papaku bilang sih, udah mulai mulai bulan September udah mulai boleh penerbangan. Udah mulai penerbangan internasional kayaknya udah September. boleh. Mm-mm. Oh, berarti keadaan sekarang bandara dan pelabuhan lain-lain itu masih keadaan shutdown di mana dia? Iya, masih tutup sih. Kalau internasional ya, tapi kalau dalam negeri kayaknya udah boleh. Jadi kemarin tuh di sini itu Oh, kerennya pemerintahnya tuh sangat apa ya, maksudnya memperhatikan warga negaranya gitu loh. Jadi warga negaranya, ya kan banyak kan kemarin tuh waktu sampai April akhir tuh banyak apa ya, maksudnya yang tutup kan bandara tuh banyak yang tutup kan di maksudnya di luar negeri gitu loh. Jadi warga negara Australia yang kejebak di sana residen, entah itu residen permanent resident atau warga negara, itu mereka dijemput pakai pesawatnya Australia. wow. Jadi cuman khusus buat menjemput doang. Kayak Indonesia waktu di Iya, Wuhan kan juga sempet Wuhan. dijemputin kan. Kayak Wuhan, Kalau main kalau Jepang ini, juga. kalau ini uh, dimanapun kamu lapor. Jadi kalau kamu warga negara Australia, kamu lapor ke Kedutaan kedutaan, lah ya. ke kedutaan langsung nanti kamu disiapin penerbanganmu buat balik ke Australia tuh kapan. Temennya papaku tuh ada yang kejebak di Abu Dhabi. Jadi dia Oh, oh justru iya, nggak tambah enak jadi nah di dia sana. gak, jadi dia dijemput. Terus di sini tuh habis dijemput langsung dimasukin ke tempat mes yang hotel buat karantin gitu. Terus mungkin orang di sini juga kesadaran dirinya juga maksudnya ya lumayan lah, beberapa maksudnya gini, ada beberapa orang bandel cuman di sini tuh lebih banyak yang taat daripada yang bandel gitu. Iya, iya, iya. Paham, paham. Jadi meskipun mereka tuh nggak di kuarantin di mana namanya di hotel, mereka tuh bener-bener stay di rumah 2 minggu. Ya udah 2 minggu itu dia nggak mau keluar gitu, Ya itu tadi. sadar Berarti gitu. kuncinya emang dari kesadaran setiap orangnya mungkin ya. Mm-mm. Ya mungkin ini juga bisa Terus menjadi ya, pesan buat teman-teman yang ada saat ini mungkin. Kalau emang dikatakan pasti kalau di sini tuh pasti serba salah karena ketika kita mau ngobrol di rumah aja, pasti nanti ada kubu yang bilang, iya emang di rumah aja. Nanti ada satu kubu lain, ngetut no corona nggak mangan bos. Yo, kita mau bisa apa? Nggak bisa ngapa-ngapain iya juga sih, kan dengan adanya Stephen ini. iya, Nah, mungkin eh, semoga saja dengan adanya kebijakan yang nanti ini berlaku di sini, dengan adanya new normal dan herd immunity, walaupun dari aku pribadi sebenarnya nggak 100% setuju, tapi alangkah lebih baiknya udah berani lah mencoba, terus siapa tahu dari mencoba ini nanti ada evaluasi yang bisa di approve lagi dari pemerintah mungkin ya. Nah, mungkin iya. eh,
ingin tanya ini, apa namanya? Kira-kira nih, kan kamu ini kan udah semester akhir juga kamu kan bilangnya tadi. Semester Ya. akhir di Indonesia, aku kuliah 2 nih. Aku kuliah 2. Di Indonesia, aku udah semester 7. Kalau di sini itu aku sekarang lagi, jadi kemarin tuh aku kayak Sebentar. sertifikat satunya, ambil sertifikat satu, sama Berarti double jadi kemarin degree kan iki. sempet, Cek kuwate iki aduh aku ae sing siji pusing kok. ya aku Emang kuliah di emang beda Surabaya sih, ambil maksudnya apa? aku ambil kuliah online di Universitas Terbuka. Itu Oh, aku ambil jurusan ilmu dan teknologi pangan gitu. Kalau oh. yang di sini juga sih kayak commercial kitchen gitu. Sama sih. Walaupun Ya, double hobi degree tapi kan soalnya, masih hobi sejalan mangan. kan ilmu yang kamu. Heeh. Oh, Mm-mm. ya ya ya. Justru itu menguntungkan kamu nggak sih? Enggak sih. Soalnya kalau sini, kalau di Indonesia itu bedanya gini. Kalau di Indonesia kan ilmu dan teknologi pangan, lebih ke teknologi pangannya. Jadi kayak apa ya? Kalau di sini tuh bener-bener kayak yang mengolah makanannya tuh kayak gimana. Ya kayak sekolah memasak gitu loh. Ya 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 ya. Paham, aku punya Tapi teman yang ya, kuliah kayak gitu juga ada. eh, Iya. oh terus ini nih, pesanku buat orang Indonesia ya. Ya Pesen ditahanlah, pesen. ditahanlah butek-buteknya. Maksudnya gini, aku tuh di Indonesia emang sering gini ya, kayak nggak ngapa-ngapain, ayo jalan yuk, kayak sering ke mall gitu kan orang Indonesia. Itu yang buat habit buruk mereka. Jadi waktu kuarantin, mereka tuh kayak meronta-ronta jiwanya kan jadinya. Ya karena Kalau emang orang di sini tuh mereka itu ya, aku juga heran sih. Mereka itu buat Senin sampai Jumat itu bener-bener udah kerja. Jadi kerja, pulang ke rumah, mandi, ke tempat gym, balik lagi ke rumah tidur. Udah mereka tuh gak punya waktu buat kayak, ayo nongkrong nongkrong itu gak punya. Kalau ya jadi Minggu, Sabtu tuh biasanya keluar sama teman-teman tuh. Minggu itu hari keluarga, jadi bener-bener di rumah kayak barbekyuan atau gimana gitu. eh Lebih mengisi waktu dengan yang bermanfaat lah. Maksudnya ya apa ya? jadi emang kayak Eh time schedule-nya di sana emang benar-benar udah ada dan pakem lah. Ya wes hari Senin iya, sampai Jumat ya kerja. eh. Karena Kayak gitu mungkin nggak sih? gini-gini, di sini itu kayak istilahnya ngomongnya kayak setauku ya, di sini itu bayarannya bisa dibilang termasuk apa ya, maksudnya UMR tertinggi gitu di Hmm. dunia. Nggak tahu di dunia tuh nomor berapa, tapi termasuk golongan tertinggi lah. Kita di sini itu 20 minimal ya, $25 per jam. $1 itu 10.000, 9.700 gitu per jam ya. Kerja itu minimal 8 jam sehari. Tapi hidup itu berat, lebih kerasa berat di sini daripada di Indonesia. Jadi kayak di sini tuh ya kamu harus kerja. Gimana caranya kamu harus kerja? Kalau nggak kerja ya memang sih dapat bantuan dari pemerintah, tapi bantuan itu kayak cuman bisa kamu bener-bener makan sama bayar rumah. Makan pun itu juga ya harus ngirit gitu loh. Makan yang buat Iya ngirit tahu gitu tahu. loh. Bener-bener ya. Jadi Gimana gimana? hidup hidup itu di sini emang sih kejamin, tapi hidupnya tuh lebih keras gitu loh. Jadi orang-orangnya tuh lebih kayak ya wes waktuku kayak misalnya aku nggak kerja, aku mau istirahat. Kalau misalnya kerja ya kerja, istirahat ya istirahat gitu loh. Jadi apa ya? Ya Menurutku orang di sini tuh mereka lebih produktif nggak sih? Kayak rasanya tuh mereka tuh nggak mau menyia-nyiakan waktu gitu loh. ya ya karena itu tadi time schedule yang udah ada di sana ya emang udah pakem. Sedangkan di sini kan nggak bisa Mm-mm. dan emang udah benar-benar nggak bisa. Ya mungkin saran saran buat apa ya teman-teman khususnya ya teman-temanmu lah yang ada di Indonesia sekarang dengan situasi saat ini tanpa menjustifikasi orang yang
tidak mentaati peraturan lah. Kira-kira apa sih yang pengen kamu pesenin? Monggo silakan. Ya pokoknya kan sekarang itu kita maksudnya merasa memang dibatasi ya apapun. Tapi dengan pembatasan itu pasti ada hal baik yang bisa tetap kita lakuin gitu loh. Kayak kita yang jarang ketemu orang tua, jadi sering ketemu orang tua. Iya. Itu pasti sih. Ngobrol yang jarang jadi sering. Jadi ya dinikmati aja karena mungkin habis gini kalau ada new normal kalian juga balik lagi kerja, balik lagi kehidupan normal. Kalian bakalan pasti kangen juga gitu loh. Maksudnya kangen di rumah, Ngefans. kangen ngobrol sama orang Heeh, tua iya. gitu loh. Oke. Terus dengan adanya gini juga ya dimanfaatkan lebih produktif, kayak menggali mempelajari apa-apa yang belum pernah kalian pelajari gitu. Oke. Udah itu aja. Apa ada lagi? Udah. Yang pastinya mungkin buat teman-teman ya yang nonton mungkin sebenarnya pesan ini juga udah disampaikan balik sih sama orang-orang. Justru malah orang yang jauh malah mengingatkan ini sekarang. Ya ibaratnya sekarang benar-benar bisa diterapkan ya lagi-lagi kesadaran sendiri sih dari diri sendiri kita ya mungkin eh, pasti sulit menerima situasi sekarang ya karena emang setiap orang ya punya kesibukan dan kewajibannya masing-masing ya itu tadi kuncinya cuma satu kalau emang yang emang benar-benar ingin selesai ya itu tadi koordinasi sama kesadaran mungkin itu aja sih kalau dari aku. Mungkin apalagi ya yang ya pastinya kamu mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman yang di Indonesia rindu apa mungkin rawon katanya tadi. Ya pokoknya semangat, apalagi teman-temanku sekarang lagi pada skripsi, pada sambat ya. Iya Tidak pastinya. bisa mencari data. Aduh ya ya pastinya. Banyak kok, kalian nggak sendirian, Re. Aku juga. Mungkin Apa ya? apa mungkin? Ya itu deh bisa bener kayak koordinasi. Kita nggak gini di situasi ini tuh nggak ada yang salah gitu loh. Maksudku ya emang nggak ada yang siap, nggak ada yang mempersiapkan, dan nggak ada yang membuat, dan nggak ada yang dibuat-buat. Paham nggak sih maksudku? Jadi ya semua orang itu merasakan apa yang kalian rasakan saat ini gitu loh. Nggak cuman kalian. Kalau kalian bilang, ya kalau duitnya banyak, enak, di rumah aja tetap dapat uang. Pasti mereka juga pendapatan mereka tuh nggak sebanyak biasanya. Keperluan mereka tuh nggak sebanyak keperluan kamu juga gitu loh. Ya. Ya emang mereka paling nggak tetap bisa makan. Tapi kan mungkin aja mereka juga kayak merasa beban. Misalnya mereka punya pegawai, mereka harus mengurangi pegawai. Semua itu ya apa ya? Maksudnya balik lagi ke diri sendiri sih. Tetap bersyukurlah intinya. Bersyukur. Oke, mungkin Disyukuri sudah aja. cukup. Mm-mm. Ya mungkin buat mungkin ada keinginan balik ke Indonesia mungkin setelah wabah ini selesai. Insya Allah. Aku jadi gini, aku kan semester 7 ini TA kan. Ya, Harusnya semester 8 itu aku ada praktikum. Dan itu nggak bisa dilaksanain online, harus dateng kan. Nah, rencanaku sih pengennya balik ke Surabaya. Cuman aku takutnya nih, kalau aku pesen tiket, ternyata di Surabaya belum bisa gitu loh. Dan ternyata dari sininya kalau nggak ngebolehin juga ya nggak tahu. Karena kan Indonesia tuh banyak diomongin loh di sini, sering banget. Indonesia Tahu nggak nih. sih? Apa-apa? Tahu nggak sih kemarin sempet di salah satu stasiun TV itu berita bahwa pasien corona di Indonesia kayak bapak-bapak gitu kayak mau kabur, pokoknya bapak-bapak tua tuh cuman pakai pampers bapaknya tuh. Iya Saya mau masuk ke banyak. sini. Gak hanya satu dua banyak. Iya, terus sampai masuk ke sini. Jadi kayak mamaku sama aku tuh kayak, Indonesia nih kalau di sini selalu diberitanya tuh kayak yang jelek-jelek gitu loh. Wow. Sedih sih. Kayak gitu? Masa? Iya, beneran.
Sebenarnya bukan ya emang karena ini sih kalau masalah yang kabur-kabur atau yang masalah orang-orang yang dijemput paksa itu karena masalahnya di Indonesia ini yang terkena wabah itu nggak hanya sekedar penyakitnya aja, tapi mentalnya juga. Iya, aku mau ngomong itu Karena sih, kayak gini. karena Di gini, Indonesia tuh gimana? eh kayak apa ya? COVID itu suatu apa ya? Aib gitu nggak sih? Jadi Betul, aib, takut diomongin betul, orang. betul. Orang di sini itu ini ya. Orang di sini tuh alhamdulillahnya ya. Orang di sini tuh bener-bener cuek. Jadi gak, kamu loh ya, Iya, tetanggamu dijemput sama ambulans loh. Iso-iso nggak ngerti sampai bulan depan gitu. Kayak ada pertemuan gitu baru. Pertemuan di sini kan karena tempat tinggalku ini kayak perumahan gitu ya, satu iya, kompleks gitu. Sampai satu kompleks itu pas pertemuan loh, orang ini kok nggak ada, tapi juga nggak nanya, cuman kayak menduga, oh paling orang ini sakit, udah gitu doang. ya itu Orang di tadi. situ cuek banget sih. Kalau di sini emang karena itu orang nggak mau dijemput paksa terus kabur ya karena di sini ketika kamu terkena nggak hanya penyakitnya aja tapi juga batinmu ini juga diuji, mentalmu juga diuji karena banyak yang terjadi kasus-kasusnya yang nggak hanya orang biasa, orang-orang yang terkenal lah ibaratnya. Itu apa ya, mendapatkan sebuah cibiran gitu loh. Wah ini gara-gara orang ini rek kampungku menjadi di lockdown, ditutup, apa ibaratnya udah benar-benar diisolasi. Lah, statement-statement yang kayak gini membuat orang-orang yang terkena ini tadi merasa aib bahwasanya ya takut gitu loh. Pernah ada kasus juga Beras. pernah ada kasus juga ya sebentar. Pernah ada kasus juga itu loh, saya bentar. Pernah ada kasus juga itu di sini tuh satu keluarga ini kena, satu keluarga yang tadinya mulai dari anaknya terus menyambung ke ibunya, bapaknya kena. Yang terjadi apa ketika mereka dirawat? Bukannya ya ada sih beberapa yang menyambutnya dengan baik dengan apa ya? Ya nggak menjudge lah, menjustifikasi seseorang itu tadi. Tapi kebanyakan itu jadi omongan tetangga gitu loh, paham gak sih? Wah goro-goro iki, goro-goro ini. Iya wes lagi-lagi pedes lah. Mereka merasa apa ya, beban moral juga kan dia. Ya Kalau moralnya kena, pasti waduh, terkena, pasti. iya sih. Dan Kayak apa ya, emang justru itu yang karakter membuat bangsa. Indonesia itu spesial kalau di sini. Karakter bangsa. Karakter bangsa. Udah agak bisa sih. Kayak, ya, ya apa ya. Ya, emang karakternya kayak gitu masyarakatnya. Cuman harusnya Gak sih bisa ya, ya emang udah kita juga ya iya. sekali lagi itu yang membuat kita istimewa ya itu tadi. Indonesia santuy. Mungkin Tetap semangat. tetap semangat. Oke. Mungkin cukup. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas lagi? Enggak sih. Ya cuman Oke. itu tadi. Mungkin Ya pokoknya berharap harapannya pokoknya ya segera Indonesia selesai juga. segera baik. Biar aku nang lulus. Undang pulang ke Indonesia, ke Surabaya, Mm-mm. makan rawon. Mm-mm. Oke. Ambil sop kondro. Ya mungkin nanti kalau udah pulang bisa ajak-ajak temennya, mungkin bisa ngobrol-ngobrol dienakkan lagi lah ya. Iya, oke. Oke. Sebelumnya mungkin terima kasih udah mau ditanya-tanya apa ya, ditanya-tanyai lah direpotkan dengan Berdiskusi, obrolan berdiskusi, berdiskusi, diskusi, berdiskusi. diskusi, diskusi yang walaupun isi diskusinya ya itu aja. Iya. Pesannya Eh, juga sama, itu-itu aja. Cuman ya orangnya aja ganti biar gak bosen. Mungkin terima kasih buat Mbak Oh Valencia iya bentar, Fanda ini. aku mau ngomongin maaf lah ya kalau ada salah-salah kata, misalnya kayak maksudnya menyinggung atau bukan bermaksud untuk memihak di satu pihak aja enggak. Pokoknya terus kalau misalnya ada informasi-informasi yang misalnya salah nih aku
omongin ya maaf juga. Aku ngomong Iya, setahu aku, intinya iya, setahu aku. karena Dan gini, sependapat aku juga kan, oke, pendapat apa-apa, aku. tenang, tenang, oke aman. Karena di sini eh apa yang kita obrolin sejauh ini sih emang benar-benar pure dari kita, sepengetahuan kita yang emang benar-benar ya emang kita cari tahu, ada yang emang kita diberitahu. Ya nggak apa-apa, ya mungkin Mhm. orang-orang yang melihat video ini bisa menerima dan meyakini atau nggak percaya pun ya nggak apa-apa. Ya ibaratnya apa yang kita sampaikan sekarang ya mungkin bisa mendapatkan hasil diskusi yang lebih baik sih. Ya, ya semoga bermanfaat pokoknya. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih ya udah mau direpotkan dan Aduh, ditanya-tanyain. sama-sama. Makasih udah diajak diskusi loh. Oke, mungkin buat teman-teman yang nonton video ini, terima kasih dan jangan apa yang kita bicarakan ini tadi jangan diterima mentah-mentah ya. Mungkin bisa dicerna lebih baik lagi dan dipahami lebih baik lagi karena apa yang kita bicarakan di sini pastinya tidak luput dari kesalahan kata ataupun pembicaraan kita tadi. Mungkin sekian sebelumnya, terima kasih. Saya tutup. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.